wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Dumai, kelompok 3 bersama saya, Lisa Sarah Pasaribu, saya Harfianti, dan saya Aulia Ambarito. Kami akan menyelesaikan tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual latihan coaching. Mari kita saksikan bersama. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sarah. Sore Pak. Nah, Bu Evi. Selamat sore Pak. Ya, baik. Gimana kabarnya hari ini Bu Sarah dan Bu Evi nih? Baik Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Perasaannya hari ini gimana nih Bu Sarah? Senang bisa bertemu dengan Bapak. Baik. Bu Evi-nya? Saya sedikit lelah ya Pak ya. Sedikit Tapi lelah? dalam lelah saya, tapi saya senang nih Pak dengan Bapak. Ya baik. Baik, pada sore hari ini kita akan melakukan coaching ya, praktik coaching ya dengan alutsista. Ya. Di mana Ibu Sarah sebagai coach, Iya Pak. ya. Kemudian Bu Evi berperan sebagai coach. Baik. Perlu diingat dalam kegiatan ini ya, ada hal yang harus dilakukan. Apa saja? Yang pertama, penilaian pada tahap pra-observasi. Baik, kemudian pada kegiatan coaching berlangsung, dan terakhir pada tahap pasca observasi. Oke. Kemudian saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Sarah, ya. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching sore pada hari ini? Rencananya saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Kompetensi mendengarkan aktif. Dalam kompetensi yang Ibu pilih ya, mendengarkan aktif tadi ya, Ya. Ibu pilih ini secara spesifik ya. Ya. Apa yang ingin Ibu observasi dari si coachingnya ya. Kemudian dalam hal tersebut, menurut Ibu, indikator apa yang menjadi ukuran untuk menggambarkan bahwa tujuan Ibu ini sudah tercapai kompetensi? Pak, dengan kompetensi mendengarkan aktif ini, saya ingin mengobservasi permasalahan-permasalahan, kemudian kira-kira ide atau solusi apa yang bisa muncul dari si coach. Kemudian indikatornya saya itu nanti akan melihat kemampuan coach kita itu mulai dari akar masalah sampai memunculkan ide solusi. Baik. Selanjutnya nih, kita kan akan melakukan praktik coaching nih secara langsung, di mana Ibu Sarah sebagai coach ya, Ibu Evi sebagai coach ya, sebagai coach. Sementara saya sendiri akan melakukan observasi dan mencatat apa yang saya amati saat berlangsungnya catatan praktik coaching tadi. Baik, dalam kegiatan berlangsung ya, kegiatan ini nanti akan saya rekam ya, Ibu Sarah dan Bu Evi ya, saya mohon izin ya. Baik, sudah siap nih Bu Sarah, Bu Evi? Siap. Dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Harfianti. Waalaikumsalam Ibu Sarah. Selamat sore. Bagaimana Sore. keadaannya sore ini? Agak lemas ya Bu Sarah ya, tapi saya semangat mau jumpa Bu Sarah. Saya pengen curhat gitu ya Bu Sarah. Oh, ada yang ingin dibicarakan nih? Iya, sore tentu ini? saja. Itu kenapa saya semangat ya walaupun dalam keadaan lelah gitu ya. Apa tuh kira-kira yang ingin dibicarakan sore Nah, ini? inilah curhat saya ya, Bu Sarah, dalam proses pembelajaran saya kemarin sudah saya lakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi dalam prosesnya itu saya masih menemukan beberapa kekurangan, yaitu ketidakaktifan siswa dalam melaksanakan
proses pembelajaran itu dalam berkelompok khususnya ya Bu Sarah. Berarti Jadi, dalam diskusi kelompok ya? Iya betul sekali Bu Sarah. Jadi saya ingin sekali mengetahui bagaimana sih atau solusi apa sih yang terbaik untuk dapat meningkatkan atau menimbulkan atau menarik perhatian siswa saya untuk lebih berpartisipasi secara aktif gitu. Oke, baik. Tadi saya tangkap setelah menjalankan pembelajaran diferensiasi ya. Iya. Jadi kira-kira apa yang Ibu Harfianti harapkan dari pembicaraan kita sore ini? Iya. Nah, mudah-mudahan dengan obrolan kita sore ini ya Bu Sarah ya, saya harapkan mudah-mudahan adalah solusinya Iya. bagi permasalahan yang saya hadapi Bu Sarah. Oke. Tadi saya mendengar bahwa kurangnya partisipasi aktif dari siswa Bu Iya. Epi dalam pembelajaran, padahal sudah menerapkan diferensiasi Iya ya. betul betul. Kira-kira menurut Ibu Harfianti yang dimaksud dengan partisipasi aktif itu gambarannya seperti apa? Iya biasanya kan Bu, kalau siswa berpartisipasi aktif itu kan dia menunjukkan antusias ya kan, lalu minat, lalu dia lebih ke berpikirnya kritis ya Bu ya, lalu dia berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman dengan aktif ya, rasa ingin tahunya tinggi dan tuh motivasi belajarnya tinggi juga begitu Bu. Kalau gambaran saya ya. Jadi gambaran siswa aktif itu motivasi, kolaborasi, Iya. kemudian Berpikir inisiatifnya, kritis, ya. berpikir kritis itu muncul ya. Iya betul. Jadi kira-kira menurut Ibu Harfianti dari indikator-indikator tadi itu berapa persen siswa yang memunculkan indikator tadi di kelas ini? Yang tidak aktif tadi ya Bu ya. Ya, yang aktif dan yang tidak aktif Oke. itu kira-kira berapa persen? Kalau untuk yang aktif ya alhamdulillah sudah sampai 80% ya Bu ya. Jadi sisanya 20% itulah yang belum aktif Bu. 20%. Iya di kelas saya. Oke, baik. Berdasarkan indikator-indikator tadi, kira-kira yang paling ingin Ibu munculkan itu yang mana kira-kira? Dari yang beberapa indikator yang Ibu sebutkan tadi. Baik. Saya apalagi itu pada apa namanya diskusi kelompok ya Bu. Saya ingin sekali memunculkan indikatornya dalam berkolaborasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan LKPD atau tugas yang itu. Oh, jadi sasaran yang sangat Ibu ingin munculkan itu kolaborasi ya? Kolaborasi, iya. Kolaborasi. oke. Berkolaborasi. Kira-kira nih, dari 1 sampai 10, keadaan indikator kolaborasi di kelas Ibu Epi itu di level berapa saat ini? Ya itu kolaborasinya ya Bu ya. Sebenarnya kalau untuk kolaborasi dari segi negatif levelnya Bu ya, itu sudah 8. Sudah 8. Ya, cuma namanya saya punya harapan ya Bu ya, ke depannya kalau bisa lebih ditingkatkan lagi gitu Bu. Oke. Jadi untuk tidak kolaborasi saya ada di level 2 gitu. Ada beberapa orang tadi itu lah. Oke, baik, untuk meningkatkan level tadi yang menurut Ibu tadi ingin meningkatkan, kira-kira ada nggak ide atau apa namanya solusi gitu untuk Ibu kembangkan di kelas Ibu agar tercapai nilai yang ingin Ibu harapkan tadi? Iya, saya pembelajaran diferensiasi sudah ya Bu Sarah ya. Iya. Lalu pemakaian model pembelajaran sudah, pendekatan sudah, strategi sudah gitu kan. Jadi saya sempat stuck juga kemarin, tapi setelah melakukan percakapan ini, Bu Sarah tadi berikan ini, saya sedikit ada timbul ide, mudah-mudahan kedepannya apa namanya bisa saya terapkan. Saya mungkin akan lebih ke pendekatan secara individual itu ya. Oh, Ibu ingin melakukan pendekatan Secara individual, iya. Ini gambarannya seperti apa itu? Pendekatan Iya. secara individual. Jadi begini, mungkin ini lebih ke meluangkan waktu sedikit bagi anak tersebut ya. Beberapa anak tadi yang 20% itu tadi bicara, jadi saya akan meluangkan waktu saya untuk melakukan sedikit diskusi secara pribadi. Di mana sih kira-kira mereka itu pemakaian di mana dan apa sih kira-kira yang bisa membuat mereka lebih bisa berkolaborasi atau berpartisipasi aktif gitu. Baik. Terkait tadi strategi pendekatan secara individual, menurut Ibu Harfianti kira-kira ada nggak hambatan untuk melakukan hal-hal tersebut? Kalau kita ya Bu Sarah, karena kita ini full day ya Bu Sarah ya, saya rasa waktu. Iya, hambatannya di waktu, manajemen waktu saja. Oke, baik. Kalau memang hambatannya menurut Ibu Evi ini kendalanya di waktu ya. Kira-kira nih, apa rencana awal yang akan Ibu lakukan untuk mencapai strategi tadi?
Saya pastinya mendata dulu ya Bu ya. Mendata dulu siswa saya kan. Lalu saya coba mencari, saya coba reschedule. Saya coba melihat lagi jadwal pelajaran saya kan Bu. Walaupun itu memerlukan mungkin di luar jam pekerjaan saya, tapi saya paling tidak saya harus meluangkan waktu mungkin setengah jam lah Bu. Nah, seperti itulah rencana saya. Jadi kira-kira nanti proses pemetaan tadi Ibu lakukan di luar schedule rutin? Kalau pemetaan tetap di dalam schedule Bu, cuma untuk proses diskusinya atau proses obrolan individu tadi mungkin di luar jadwal pelajaran. Oke. Nah, terkait rencana-rencana Ibu tadi, ya kira-kira ukuran keberhasilan rencana Ibu tadi ada nggak komitmen yang bisa kita lihat jangka waktunya? Kalau saya sih butuh waktu, itu butuh waktu ya Bu ya, karena kita kan per individu ya. Iya. Jadi saya butuh waktu ya kurang lebih 3 bulan lah Bu untuk melihat hasilnya begitu kira-kira. Oke, jadi komitmen Ibu dalam waktu 3 bulan ini nanti kita lihat perkembangannya Betul. dengan strategi pendekatan individual tadi. Iya. Apakah ada kemajuan Peningkatan. dalam indikator-indikator yang Ibu harapkan? Iya tadi? betul. Oke, baik. Kira-kira ada nggak lagi yang ingin Ibu sampaikan dengan saya di kita sore hari ini? Nah, sore ini saya rasa cukup ya Bu Sarah ya, dan saya rasa saya mulai bisa merencanakan sedikit ini di dalam pikiran saya tentang apa tadi ide saya tadi ya Bu ya, saya kemukakan Ibu. Ya baik, setelah pembicaraan kita tadi, kira-kira apa nih perasaan Ibu hati sekarang? Bagaimana? Saya agak lega Bu. Agak lega. Iya, saya agak lega ternyata ada cara ya gitu. Ada. Ya tidak, saya tidak merasa stuck lagi gitu. Oke baik, sama-sama kita lihat nanti ya dari ide yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan menemukan solusi dari Baik. permasalahan Ibu di Terima kelas. kasih loh Bu. Oke baik, nanti kita lihat perkembangannya di 3 bulan ke depan. Iya. Nanti kita bertemu lagi ya. Iya, di iya. Sesi, Mudah-mudahan mungkin Ibu Sarah ada refleksi kita. waktu. Iya, insya Allah kita akan ketemu lagi. Iya. 3 bulan mendatang kita lihat hasilnya apakah ada kemajuan atau tidak. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Ya baik, sama-sama Ibu Rahmanti. Sampai ketemu lagi Iya, di 2 bulan mendatang. Terima kasih Bu. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sarah dan Bu Evi ya, dialog coachnya sudah sangat bagus sekali ya, dimana coach sudah bisa menuntun ya si coachingnya untuk menemukan ide-ide kebiasaan sampai ke tujuan. Baik, Bu Sarah, Ya. bagaimana Ibu menilai diri sendiri dalam melakukan coach tadi ya? Kira-kira yang sudah baiknya itu dalam coaching tadi seperti apa? Kalau menurut penilaian diri saya sendiri, Pak, saya tadi telah mengembangkan kompetensi saya mendengarkan aktif. Saya sudah mendengarkan keluhan-keluhan coach saya. Ya. Kemudian saya juga sudah memancing coach saya untuk memunculkan ide dan solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di kelas. Baik. Jadi dalam coaching tadi yang perlu Ibu Sarah yang harus tingkatkan ya dalam coaching bersama coach tadi seperti apa? Setelah saya melakukan pengembangan kompetensi mendengarkan aktif, mungkin kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Baik. Dan kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi kehadiran teman. Ya, mengajukan pertanyaan berbobot sama kehadiran teman. Baik. Sesuai kesepakatan kita tadi ya di pra observasi ya. Apa kira-kira yang sudah baik yang Ibu Sarah lakukan tadi bersama coach? Yang sudah saya laksanakan itu tadi proses coaching tadi saya sudah menggunakan Alkitab, ya. kemudian sudah menetapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai ke komitmen semua telah berjalan dengan baik. Sudah berjalan dengan baik. Baik. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Kita sudah berbagi ya. Sudah meluangkan waktu untuk kegiatan observasi ya tentang taktik coaching ya. Baik, Bu Evi, terima kasih banyak atas waktunya ya. Mudah-mudahan dari
kegiatan kita ini, permasalahan yang kita dalam ini dapat kita menemukan solusi dan tujuannya Ya, Pak. untuk kita hadapkan, kita laksanakan di kelas kita nanti. Oke? Ya. Yes. Terima kasih banyak Bu Sarah ya. Terima Terima kasih kasih, Pak. Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Aulia. Selamat sore. Ibu Harfianti. Selamat sore Ibu. Ya. Pada sore hari ini kita akan melakukan praktik coaching dengan alur Tirta. Ya. Di mana Ibu Harfianti sebagai coach Ya. dan Bapak Aulia sebagai coachee. Oke, dalam kegiatan ini nanti kita akan melakukan 3 tahap penilaian. Yang pertama itu penilaian pra observasi, kemudian penilaian pada saat observasi berlangsung, dan nanti terakhir penilaian pasca observasi, gitu ya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu Harfianti, Ya, Bu. kira-kira dalam coaching kali ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya, baik Bu. Jadi untuk proses percakapan atau coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya di bidang memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Pertanyaan yang berbobot. Oke. Dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ini, kira-kira secara spesifik itu apa yang ingin Ibu Harfianti observasi dari coach kita? Secara spesifik yang ingin saya dari coaching saya mengharapkan saya mampu untuk dapat menggali potensi atau ide-ide yang ada pada coach saya, sehingga coach saya itu bisa menemukan sendiri akar permasalahan dan juga solusi yang akan solusi yang diinginkan sesuai dengan masalah yang dihadapi gitu. Oke, baik. Dalam hal tersebut, menurut Ibu Harfianti, indikator apa yang menjadi ukuran bahwa kompetensi itu nanti sudah tercapai? Indikatornya, kalau saya yang terpenting segala ide dari coach saya itu sudah keluar, potensi sudah kelihatan dan solusinya juga sudah kelihatan. Itu saja kalau yang menjadi indikator saya. Oke, baik. Nah, nanti selanjutnya di dalam kegiatan praktik coaching ini, Ya, saya akan melakukan observasi dari kegiatan coaching, kemudian Ibu Harfianti akan melakukan kegiatan coaching dengan Bapak Aulia sebagai coachee. Kemudian saya nanti akan mencatat beberapa hasil observasi. baik. Terima kasih. Baik, selama kegiatan ini berlangsung, kegiatan kita akan direkam ya, Bapak Ibu. Baik, sekarang waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu ya. Baik, assalamualaikum Pak Uul, apa kabar nih? Alhamdulillah Bu Evi. Baik sehat, ya. selalu. Sudah makan siang ya? Wah, sudah dong Bu. Sudah Itu yang ya? paling utama itu. Oke, itulah. Jadi bisa fokus kita ya Pak Ul. Iya. Tapi dari wajahnya kelihatan Pak Ul sangat ada sedikit yang perlu dicurhatin ya kayak kelihatannya ya Pak Ul ya. Iya Bu. Kira-kira kita mau ngobrol apa nih Pak Ul? Tapi sebelumnya terima kasih ya Bu Evi ya sudah meluangkan waktu ya. Saya ingin diskusi dengan Ibu. Ada sih permasalahan yang saya hadapi di kelas itu. Permasalahan yang saya hadapi itu Bu Evi ya. Saya melihat kurangnya atau rendahnya partisipasi anak dalam diskusi di kelas. Jadi dari beberapa siswa ya yang saya pantau, yang saya amati dalam diskusi itu sepertinya saya harus melakukan sesuatu. Oke. Seperti itu Bu. Gitu ya. Ya. Jadi di sini kata kuncinya pada obrolan kita kali ini rendahnya partisipasi anak ya di kelasnya Pak Ul ya. Jadi Pak Ul ingin ada solusi yang terbaik lah untuk kelas Pak Ul ini ya. Jadi Pak Ul sebelum itu saya akan bertanya sedikit, kira-kira apa sih yang Bapak harapkan dari obrolan kita di siang ini gitu? Jadi yang saya harapkan terhadap obrolan siang hari ini, yang pertama saya menginginkan ya terhadap siswa yang saya ajarkan di kelas itu bisa lebih fokus ya, kemudian bisa menyelesaikan masalah, bisa menghidupkan suasana diskusinya itu, jadi tidak vakum lagi, ya. Kemudian
saya mengharapkan juga siswa yang saya bentuk dalam tim kelompoknya itu, jadi tidak hanya si A aja, bukan hanya si B aja, tapi semuanya terlibat gitu. Iya. Jadi saya ingin melihat nanti suasana diskusi yang saya bangun itu ya mulai apalah nampaklah hasilnya gitu. Oke. Jadi Bapak inginnya nanti anak-anak lebih fokus ya, dapat Ya, masalah, lebih fokus, ya. betul, berpartisipasi aktif Berpartisipasi. ya. Jadi tadi kan Bapak berbicara mengenai rendahnya partisipasi anak di kelas ya. Iya. Jadi rendahnya partisipasi anak ini di kelas ini bisakah Bapak berikan gambaran? Ya. Gambaran sesungguhnya rendahnya partisipasi anak di dalam kelas Bapak ini. Baik, sejauh saya melihat gambaran yang saya dapat, ya, kenapa partisipasi anak ini tadi sangat rendah ya dalam diskusinya itu. Yang pertama, anak kurang menguasai materi yang saya sampaikan. Kemudian tidak adanya yang pertama dalam diri anak ya, dalam diri anak itu semangat untuk belajar gitu loh. Saya melihat ada beberapa siswa, nggak semua seperti itu, tapi saya melihat ada beberapa siswa yang seperti itu, acuh gitu loh. Jadi hanya membutuhkan teman-temannya yang aktif itu aja. Saya minta aja siswa itu ya aktif gitu. Aktif, ya. Ya. Oke Pak Ul ya. Jadi ada yang kurang menguasai, tidak semangat untuk belajar. Iya. Jadi dia menjadi tidak aktif dalam Iya. proses pembelajaran Pak Benar Ul ya. sekali, ya. Jadi sekira menurut Pak Ul dari level 1 sampai 10 itu kira-kira ketidakpartisipasian siswa Bapak itu di angka berapa gitu? Iya. Kalau saya melihat skala yang saya ambil ya, saya di posisi 5 gitu. Di posisi 5 ya Pak Ul ya? Iya, posisi 5. Iya. Oke, jadi sekarang kan di posisi 5 nih Pak Ul ya. Ya. Jadi kira-kira Pak Ul itu mengalami hambatan yang seperti apa sih untuk permasalahan yang ini gitu? Ya. Kalau permasalahan saya refleksi diri saya sendiri. Seperti saya ada ini memberikan materi-materi yang kurang menarik ya, kemudian metode pembelajaran yang kurang menarik. Kalau saya lihat seperti itu. Iya. Karena sebelumnya juga saya sudah menerapkan juga ya tentang pembelajaran yang menarik itu seperti apa. Tapi dalam kali ini saya terlupakan semua gitu loh. Yang pastinya saya akan merubah mindset dari strategi pembelajaran saya itu. Saya akan memberikan materi-materi yang menarik, kemudian materi pembelajarannya itu yang lebih menarik seperti apa gitu. Hingga terpenuhilah kebutuhan minat anak tadi itu. Baik. Sebenarnya Pak Ul ini tadi sudah tergali semua ide-ide nih sebenarnya, cuma saya kasih lagi pertanyaannya Pak Ul ya. Ya. Kira-kira hal seperti apa yang ingin Pak Ul lakukan sehingga Pak Ul bisa mencapai tujuan untuk dapat mengurangi rendahnya partisipasi siswa dalam kelas? Oke. Ide apa sih? Idenya yang pertama, saya harus membangun semangat anak dulu. Gitu. Oke. Jadi semangat anak yang saya bangun yang pertama sebelum masuk kegiatan ini saya memberikan kegiatan seperti ice breaking ya. Ice breaking ya Pak ya. Kita semangatkan dulu anak. Oke. Nah, ice breaking, kemudian saya melibatkan semua itu. Melibatkan semua. Jadi saya melihat dulu kira-kira dari wajah, dari ekspresinya. Kira-kira anak ini sudah siap belajar belum? Oh gitu. Kalau sudah siap, saya akan lanjutkan. Kemudian, yang pastinya saya akan memetakan dulu kondisi tempat duduk anak. Nah, kan saya petakan dulu kira-kira anak yang sejalan gitu ya, yang sejalan ini tadi seperti apa gitu. Kemudian lingkungan, suasana kelas itu ya harus betul-betul kondusif, jauh dari gangguan gitu. Nah, seperti itu apa Bu Evi. Oke. Jadi kan di sini kita bisa lihat ya ide Pak Ul ada beberapa ya Pak. Yang pertama memberikan ice breaking dulu ya kan. Iya, lalu Bapak nanti akan memetakan tempat duduk anak ya, Iya. bagaimana. Lingkungan. Lalu Bapak akan menciptakan suasana belajar yang nyaman gitu Iya, ya. begitu ya. Nah, kira-kira nih Bapak ini kapan akan memulai mencoba untuk melakukan metode ini, kira-kira kapan nih? Kalau bisa saya akan mulainya secepatnya nih.
Bu Evi ya. Besok saya akan mulai nih, karena Besok ya? ya ada schedule untuk belajar diskusi nih. Oke. Cepatnya saya akan mulai besok. Besok ya Pak ya? Ya. Jadi ada nggak hal-hal pendukung atau hal lain yang perlu Bapak persiapkan gitu? Kalau hal pendukung yang pastinya saya harus betul-betul menyiapkan dulu ya materi ajarnya ini dulu ya, yang betul-betul menarik gitu loh. Iya. Kemudian saya akan menggunakan audio visual atau video-video ya untuk merangsang anak ya. Jadi selama ini kan hanya berupa media gambar aja. Jadi saya akan fokuskan untuk gimana anak melihat secara langsung gitu. Seperti apa sih diskusi yang menyenangkan itu. Saya ambil beberapa referensi lah. Iya. Yang pastinya yang ketiganya ini saya akan memastikan betul nanti ya proses itu berjalan dengan baik. Baik. Oke. Jadi Pak Uul tadi sudah banyak sekali nih ya kapan secepatnya kalau besok ya. Secepatnya Bu Evi ya. Nah, Bapak juga sudah menyebutkan hal-hal tadi yang Bapak sudah lakukan untuk dukungan ya, benar akan sekali. melaksanakan itu. Jadi target nih, kita kalau berbicara target nih ya Pak Uul ya, kira-kira target Bapak ini atas metode Bapak ini, kira-kira Bapak bisa ukur kira-kira berapa lama gitu? Kalau target untuk mencapai tujuan yang saya inginkan, ya pastinya sesuai pemetaan yang ada di buku saya itu 2 minggu. 2 minggu Pak Uul ya? 2 pekan. 2 pekan ya, luar biasa sekali Pak Uul ya. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan metode Bapak ini berhasil ya Pak ya. Ya, itu harapan saya Bu Evi. Iya, karena ini sangat-sangat menarik sekali nih Pak ya. Iya. Oke. Jadi kita akan lihat lagi Pak ya. Baik. Pada kegiatan kita berikutnya Insya Allah. Baik, ya. Mudah-mudahan kita 2 pekan lagi mungkin Ya. kita akan melakukan kegiatan mungkin refleksi ya Pak ya, Ya. untuk dapat mengetahui hasil dari metode yang Bapak jalankan atau rencana yang Bapak jalankan. Baik, ya. Bu Evi. Kira-kira ada lagi yang perlu Bapak kita obrolin siang ini? Yang pastinya Bu Evi saya mengucapkan terima kasih ya Iya. sudah meluangkan waktu siang ini ya. Sama-sama Pak. Seandainya nanti di pertengahan jalan dari strategi tujuan saya yang capai ada kendala, saya bisa presentasi di Bu Evi ya. Bisa ya Pak ya. Oke. Selagi kita ada waktu Insya Allah bisa Pak. Sekali lagi Bu Evi makasih Ya, banyak terima ya. kasih banyak ya Pak Ul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Evi. Baik, Ibu Harsianti, Ya, serta saya melihat, mencatat selama kegiatan praktek coaching berlangsung. Menurut Ibu Harsianti, penilaian Ibu Harsianti terhadap diri Ibu sendiri, apa kira-kira hal yang sudah baik yang telah Ibu lakukan dalam proses coaching ini? Kalau sesuai dengan harapan saya ya, ada kompetensi yang ingin saya tunjukkan yaitu memberikan beberapa pertanyaan berbobot, dan menurut saya sudah melakukan hal itu yang Sarah. Dari pertanyaan saya itu maka keluarlah ide dan potensi dari si coach, sehingga si coach tadi tahu akar permasalahan di mana dan solusinya apa. Itu dari saya. Sesuai yang kita sepakati di awal waktu pra-observasi tadi, Iya. saya sudah melihat di dalam kegiatan coaching tadi, Ibu Evi telah menggali ide dan potensi dari si coach dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, dan saya sudah melihat itu dan itu sudah berjalan dengan baik selama proses coaching. Terima kasih Bu. Kemudian selain kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira ada tidak kompetensi lain yang ingin Ibu tingkatkan dalam praktek coaching selanjutnya? Tentu saja Bu, karena kan kita punya prinsip coaching ya, dan prinsip coaching yang lainnya saya tingkatkan itu ada 2. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua itu kesadaran penuh ya. Betul. 2 hal itulah nanti insya Allah yang akan saya kembangkan ke depannya. Oke, baik. Jadi nanti ke depannya Ibu ingin meningkatkan 2 kompetensi lainnya ya, mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Baik, Ibu Harsianti, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Ibu. Kita tutup kegiatannya sampai di sini. Ya, Terima kasih Pak banyak. Aulia. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin merekam ya Bapak Ibu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Sore. Apa kabarnya pada sore hari ini? Baik, sehat. Pak Alhamdulillah. Ul? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, kita jumpa lagi ya di sesi apa ini ya, pra-observasi ya Pak Ul ya. Iya. Sebelum Pak Ul melaksanakan coaching ya terhadap Ibu Lisa Sarah. Iya. Jadi di sini Pak Ul sebelum saya memulai atau
Bapak memulai coachingnya, ada beberapa langkah awal Ya. yang perlu saya sampaikan kepada Pak Uul. Ada beberapa pertanyaan dan juga beberapa pernyataan nantinya. Ya. Yang pertama yaitu mengenai pada saat nanti pengamatan, Ya. saya akan melakukan pengamatan baik coach dan juga coachnya. Itu saya sesuaikan dengan rubrik penilaian yang ada, Pak Uul ya. Baik. Apakah itu sudah sesuai dengan alur tirta, ataukah Pak Uul sudah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot atau belum gitu ya. Jadi lalu nanti ada juga Pak Uul, jangan lupa Ya. kompetensi apa dari si coach yang ingin Bapak, atau kompetensi apa dari Bapak yang ingin Bapak kembangkan, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi. Baik, terima kasih Bu Evi. Yang perlu saya tekankan di sini adalah tentang kehadiran penuh. Ya, peran itu ya Pak ya. Ya. Oke, jadi nanti saya akan berfokus di situ ya Pak ya. Lalu pertanyaan berikutnya Pak, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan nanti? Yang pastinya saya nanti, ya, saya ingin menggali ide Oke, dan gagasan coachingnya itu coach. untuk menyelesaikan masalah terhadap yang coaching hadapi. Ya. Berarti secara mandiri nanti si coach diharapkan bisa menyelesaikan masalahnya ya Pak ya. Iya, itu harapan saya. Baik Bapak, saya rasa untuk observasi sampai di sini dulu. Baik. Nanti saya akan melakukan pengamatan dan Bapak silakan untuk langsung saja melaksanakan coaching. Silakan Bapak. Baik, selamat sore Bu Sarah. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Jadi Bu Sarah sekarang posisinya dalam keadaan sehat ya. Sehat Pak. Perasaannya gimana? Kali ini saya senang bisa ketemu dokter. Baik. Bisa sedikit cerita nggak permasalahan yang Bu Sarah hadapi? Ya. Ya Pak. Bisa. Ya pada hari ini Pak, saya ingin meminta sedikit waktu Bapak. Ya. Saya punya sedikit problem di kelas saya Pak. Saya itu di awal pembelajaran ini saya punya masalah dan terindikasi murid-murid saya itu tidak memahami Ya. bacaan yang mereka baca, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik. Berarti siswa yang dihadapi Bu Sarah ini ya kurang memahami, maksudnya kurang memahami dari bacaan dari mapel tadi ya, bahasa Indonesia tadi ya. Iya, kalau saya kasih wacana begitu Pak, saya suruh baca, mereka baca, Ya. tapi saya tanyakan kembali, review kembali, mereka nggak bisa menceritakan kembali dengan baik dengan bahasa sendiri ataupun dengan menulis kalimat. Begitu, Baik. Pak. Saya tangkap nih pembicaraan dari Bu Sarah. Jadi kegiatan yang ingin Bu Sarah inginkan, harapan atau tujuan yang Bu Sarah inginkan seperti apa? Kalau tujuan dalam konteks pertemuan kita hari ini, saya ingin ya dengan berbagi permasalahan ini ke Bapak, Ya. saya harapannya ada solusi gitu Pak untuk mengatasi permasalahan tingkat literasi pemahaman murid saya yang menurut saya masih rendah. Baik. Berarti Bu Sarah ya tujuannya bagaimana si anak ini tadi bisa mengikuti ya pembelajaran dengan baik ya, dengan yang disampaikan oleh Bu Sarah tadi di kelas ya, Iya. sehingga tercapailah harapan tentang proses membaca anak ini dalam penyampaian, dan Bu Sarah bisa masuk sepenuhnya dengan baik ya Benar, anak itu Pak. tadi ya. Pemahaman literasi bacaan. Oh, pemahaman dikasih baca. Baik. Menurut Bu Sarah, apa yang membuat murid Bu Sarah ya lemah dalam literasi pemahaman bacaan di pelajaran bahasa Indonesia? Kalau dari pemantauan diagnostik saya Pak, sepertinya murid saya itu kelihatannya bosan gitu dengan bisa membaca, memahami. Ada indikasi mereka itu bosan dengan teknik-teknik yang
disuruh membaca, Iya. kemudian mencatat ulang atau menceritakan ulang. Nah, sepertinya mereka itu ingin ada inovasi baru mungkin dalam memahami bacaan. Itu yang saya tangkap, Pak. Berarti tanda kuncinya ya dari Bu Sarah tadi, Bu Sarah menginginkan ya adanya inovasi ya, inovasi dalam materi pengajaran Bu Sarah ya, Memahami suatu bacaan. memahami suatu bacaan. Baik, bagaimana kondisi pemahaman literasi murid ya di kelas Ibu jika digambarkan dalam persentasenya gitu? Untuk saat ini, Pak, di awal semester ini dari hasil diagnostik itu saya melihat hanya 60% dari siswa saya itu yang mampu memahami bacaan yang mereka baca. Itu saya membuktikannya dengan mereka membaca wacana singkat, kemudian saya minta menceritakan kembali atau menyalin kembali, itu hanya sekitar 60% saja yang bisa. 60% saja yang bisa. Ya, masih ada 40% siswa yang belum bisa memahami apa yang mereka baca begitu, Pak. Masih ada 40% lagi Masih ya? ada hampir separuh, jadi Hampir itu separuhnya ya? menimbulkan kekhawatiran bagi saya, Pak. Kebetulan kan murid saya kelas 5, mereka itu kan nanti sasaran AKM gitu. Sasaran AKM ya? Jadi ya inilah kekhawatiran saya, Pak. Baik. Jadi Ibu Sarah ingin muridnya itu seperti apa dalam pemahaman literasinya itu? Nah, saya tuh inginnya, Pak, murid saya itu Ya? tidak pun 100% mereka memahami, Ya. minimal itu murid saya itu 80% sudah bisa gitu, Pak, memahami apa yang mereka baca. Artinya tingkat pemahaman mereka, tingkat literasi pemahaman mereka itu bisa mencapai 80% dari seluruh siswa saya. Kan di angka 40% itu masih hampir separuh, Pak. Jadi kalau bisa sih tidak 100%, 40% jadilah, Pak. Sehingga siswanya dengan syarat ini kan bagaimana bisa memahami dulu Iya, ya memahami apa yang mereka baca. apa yang siswa tersebut baca Iya. dulu ya, karena kan tidak harus bisa 100% kan, Iya. kan harus base step juga ya. Iya benar, Pak. 80% juga udah oke menurut saya. Oke, baik. Jadi potensi apa atau ide apa yang Bu Sarah lakukan dalam pemahaman terhadap bacaan siswa ini di kelas? Nah, saya tuh, Pak, punya ide, Pak. Karena melihat pemantauan saya itu kan sepertinya siswa saya itu bosan dengan cara membaca, kemudian menyalin ulang. Jadi saya tuh ada ide membuat inovasi lah dalam pembelajaran saya. Mungkin ada menukar model pembelajaran dalam khususnya pelajaran bahasa Indonesia atau membuat inovasi-inovasi baru dalam literasi awal pembelajaran. Itu sih biasanya, Pak. Oh, berarti inovasi Bu Sarah tadi ingin membuat sesuatu yang hal yang baru ya, dalam sebelum memulai literasi seperti apa ya. Baik pun dalam pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Oh gitu. Khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Oke, baik. Dari kegiatan pembelajaran di kelas Bu Sarah yang sudah diterapkan tadi, kira-kira skalanya itu dari level berapa? Dari 1 sampai 10 itu kira-kira kalau berapa untuk besar? saat ini, Pak, Ya. saya melihat sekolah saya itu untuk pemahaman literasinya masih di level 60, Pak. 60? Ya, saya kan harapannya kalau nggak 100 ya 80 jadilah, Pak. Gitu kan. Oh gitu. Sekarang masih di level 6, Pak. Di level 6 ya? Mm. Baik. Di level 6. Mm-mm. Jadi Bu Sarah, dalam kegiatan pembelajaran tentu kan Bu Sarah punya hambatan nih, Benar. ya, punya hambatan untuk bagaimana Bu Sarah bisa meningkatkan pemahaman si anak ini dalam literasinya, khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia. Benar. Kira hambatannya seperti apa? Bisa cerita sedikit Bu Sarah? Salah satu hambatannya menurut saya ya, Pak, sarana wacana bacaan untuk anak itu masih minim di kelas saya, Pak. Sangat minim. Sangat minim. Pertama, pojok baca itu belum terselenggara dengan baik karena di awal semester ya. Iya. Jadi kita belum membentuk pojok baca. Oh. Kemudian variasi bacaan dan buku-buku bacaan itu minim di kelas saya, Pak. sangat minim. Iya. Ya. Itu
sih hambatan yang saya rasakan saat ini, Pak. Baik. Jadi hambatan Bu Sarah tadi ya minimnya ya pojok baca ya. Iya. Dan variasi bacaan itu masih Di kelas tuh ya? Di kelas saya. Oke, di kelas. Baik. Berdasarkan dari potensi ya, dari pemahaman potensi anak, kira-kira Bu Sarah apa yang bisa Bu Sarah berikan, ya, solusi apa yang bisa diberikan ke anak itu untuk mencapai tingkat pemahaman literasi yang baik pada anak? Nah, itu Pak. Saya punya suatu ide tadi yang saya bilang inovasi tadi. Ya. Kira-kira saya tuh ingin buat seperti ini Pak. Saya ingin membuat model pembelajaran window shopping. Window shopping. Ya, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia maupun pada saat literasi awal pembelajaran. Saya ingin mencoba inovasi itu Pak di kelas saya. Window shopping ya? Iya, window shopping. Oh, bagus sekali. Bagus sekali. Jadi model pembelajaran window shopping Iya. itu kapan kira-kira Ibu akan lakukan di kelas itu? Nah, rencananya Pak, kan kalau window shopping ini kan strategi saya itu begini Pak. Nanti saya akan menyediakan bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan minat siswa saya di dinding-dinding informasi namanya Pak. Saya buat nanti. Saya buat kira-kira di sudut-sudut kelas. Nah, saya menyediakan bacaan-bacaan yang sesuai minat siswa saya. Tentunya itu membutuhkan waktu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau menyiapkan bacaan-bacaan itu mungkin dalam waktu seminggu bisa saya siapkan. Nah, tapi kalau untuk hasilnya mungkin saya bisa memperkirakan dalam waktu lebih kurang 3 bulan bisa dilihat apakah ada kemajuan terhadap siswa saya atau tidak gitu Pak. Jadi Bu Sarah akan melakukan metode pembelajaran tadi yang window shopping itu Iya Pak. minggu depan. Iya, dalam seminggu ini saya siapkan dulu bacaannya Pak. Baik. Nah, nanti udah selesai saya menyediakan bahan bacaan. Ya. Baru nanti berjalan waktu 3 bulan saya akan melihat hasilnya apakah ada peningkatan level di Baik. pemahaman literasi murid. Oke. Bagus sekali Bu apa ya, Bu Sarah ya. Tentu saja ini pengembangan yang Ibu lakukan ini tadi ya. Tentu kita akan melihat dulu akar permasalahan juga ya terhadap pemahaman literasi anak kita dulu. Kemudian Bu Sarah, kira-kira bagaimana cara Bu Sarah untuk melakukan kegiatan model pembelajaran window shopping tadi? Itulah dari awalnya saya siapkan bahan bacaan. Pertama saya diagnostik dulu Pak, minat siswa saya itu banyaknya kemana. Nanti Baik. saya petakan minatnya, baru saya cari bahan bacaannya, saya siapkan dinding informasinya, baru saya mulai dengan kegiatan window shopping. Gitu. Dimulai dari awal pemetaan Ya, dulu pemetaan ya. minat dulu. Pemetaan minat ya. Baik. Kemudian Bu Sarah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi strateginya ya, strateginya seperti apa yang sampaikan nanti, yang dijalankan nanti, tentu ada nih komitmen ya yang Ibu Sarah harus pegang nih. Kira-kira komitmennya seperti apa dalam waktu dekat inilah, dalam waktu seminggu depan ini? Ya, saya komitmen saya Pak dengan menjalankan model dan inovasi window shopping tadi. Shopping ya. Saya minta waktu 3 bulan. 3 bulan ya. Komitmen saya, harapan saya itu ada peningkatan pemahaman literasi di siswa saya dimulai dari 3 bulan pertama. Dari 3 bulan pertama. Berarti jangka waktunya untuk melihat hasil ya, hasil dari strategi yang Ibu sampaikan itu tadi, tentu kan itu punya target nih, Iya. waktunya Iya, ya, tercapai atau tidaknya ya, apakah sama dengan waktu yang tadi? Iya Pak, saya minta waktu 3 bulan ke depan ini kita bertemu lagi untuk sesi refleksi untuk baik. melihat ada peningkatan atau tidak. Baik. Bu Sarah, dari perbincangan kita tadi, dari awal ya sampai terakhir ini, kira-kira perasaan apa yang Ibu rasakan setelah kita tadi berbincang-bincang santai lah ini? Ya, saya merasa sedikit lega Pak, ternyata ide-ide saya bisa dipakai oleh Bapak gitu. Dengan perbincangan dengan Bapak, saya jadi percaya diri untuk menerapkan ide yang akan saya terapkan di kelas. Baik.
Saya berharap Bu Sarah nanti ya, saya ingin melihat nanti ya, Ya, Pak. ya hasilnya dari Bu Sarah nanti ya. Ya, Pak. Saya pengen juga nanti bagaimana, apakah nanti Bu Sarah punya progresnya, Ya, Pak. ya, berhasil atau tidaknya. Ya. Kira-kira bisa nanti Bu Sarah ya? Insya Allah dalam waktu 3 bulan kita akan dapat. Oh, baik. Ada yang bisa minta lagi Bu Sarah? Untuk saat ini udah dulu Pak. Udah dulu ya? Sekian dulu. Oke, baik. Oke Bu Sarah, saya akan menantikan jawaban Bu Sarah nanti ya. Saat Ya, Pak. ini berhasil atau tidaknya ya. Ya, Pak. Oke Bu Sarah ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Sarah. Baik Pak Uul ya. Ya. Jadi tadi Pak Uul sudah melakukan proses coaching ya. Ya. Dan saya sudah melakukan beberapa pengamatan mengenai proses percakapan Bapak dan Mhm. coaching tadi ya. Ya. Di sini saya memperoleh beberapa catatan, namun sebelumnya Mhm. ada yang perlu saya sampaikan sedikit ya Pak ya. Ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, Hmm. tadi kan saya bilang ada apa yang menjadi indikator tujuan dari pencapaian dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi. Ya. Kira-kira yang sudah Bapak terapkan melalui proses coaching tadi, apa yang menjadi indikator pencapaian yang diinginkan dari proses coaching Bapak tadi itu sudah tercapai atau belum? Baik, terima kasih Bu Evi. Saya melihat dari awal perbincangan saya tadi ya, dengan Koci, saya melihat sudah ketemu ya gagasan idenya dan tujuannya pun saya sudah dapat. Ya, Bapak. Sudah dapat. Ya pastinya si coachnya depannya itu sudah bisa menentukan ya penyelesaian masalah yang dia hadapi dengan strategi yang disampaikan. Oke. Jadi tadi kompetensi yang Bapak ingin diobservasi itu kompetensi apa tadi Pak? Kompetensi kesadaran penuh. Kesadaran penuh Iya. ya. Dan saya lihat Bapak sudah melakukan hal itu dengan baik ya Pak ya. Nah, kira-kira Bapak bisa ceritakan saya sedikit kira-kira menurut Bapak Iya. yang sudah baik dari proses coaching Bapak itu apa aja tadi? Yang sudah baik itu yang saya lihat tadi si coach ya sudah bisa menemukan permasalahannya ya. Saya menggali ide-ide dan gagasannya itu tadi. Sehingga si coach ini tadi bisa menemukan nanti tujuan yang ingin diharapkan Ya. dalam permasalahan yang di kelasnya itu tadi. Berarti si coach ini sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Iya, ya, iya, Pak, ya. iya. Jadi kira-kira ke depannya apa lagi kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan selain kesadaran penuh ini? Saya akan berlanjut ke mendengar aktif ya. Mendengarkan aktif ya Pak? Iya. ya? Mendengarkan aktif. Mhm. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Iya. seperti itu. Dan jangan lupa Hmm. peranan yang paling penting itu alur ceritanya gitu. Ya. Baik Bapak, sebenarnya kompetensi yang Bapak sebenarnya itu kehadiran penuh atau basic tadi, Ya. menurut saya harapan Bapak sudah terkabulkan ya. Ya. Bapak sudah kembangkan dengan baik dan luar biasa. Ya. Dan semoga teknik ini bisa Bapak maksimalkan dalam diri Bapak nantinya Ya. agar semakin tajam ke depannya Pak. Tidak tidak terlepas dari prinsip coaching lainnya. Jadi kita selain ini kita juga harus mempelajari kompetensi coaching yang lainnya tadi. Jadi terima kasih Bapak ya. Sama-sama, Bu atas Evi. sebuah proses yang luar biasa ini. Iya, iya, iya. Semoga bisa berdampak baik untuk Bapak ke depannya. Amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.